Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Direktur, Plan Manager, serta jajaran manajemen di PT X. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Zaki. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai dua isu kesehatan kerja di PT X tahun 2019, yaitu hubungan kebiasaan area kerja dengan gangguan pendengaran berdasarkan hasil audiometri, serta hubungan departemen atau jabatan dengan keluhan subjektif low back pain atau LBP. Tujuan penyampaian laporan ini adalah memberikan gambaran kondisi kesehatan saat ini, mengidentifikasi area yang memiliki risiko tinggi, serta memberikan rekomendasi pengendalian yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan manajemen. Baik, untuk yang pertama yaitu hubungan kebiasaan area kerja dengan gangguan pendengaran berdasarkan hasil audiometri di PT X tahun 2019. Berdasarkan hasil pemeriksaan audiometri terhadap 80 pekerja, ditemukan bahwa sebanyak 28 orang atau sekitar 35% mengalami gangguan pendengaran, sedangkan 52 pekerja atau 65% masih berada dalam kondisi normal. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan bahwa gangguan pendengaran masih menjadi salah satu masalah kesehatan kerja yang perlu mendapatkan perhatian perusahaan. Pada slide ini ditampilkan distribusi kasus berdasarkan departemen dan jabatan. Kasus gangguan pendengaran paling banyak ditemukan pada pekerja laboratorium QC sebanyak 8 orang. Kemudian premix preparation operator sebanyak 9 pekerja dengan seluruhnya masih normal. Sedangkan beberapa jabatan produksi menunjukkan kombinasi pekerja normal dan mengalami gangguan pendengaran. Data ini menunjukkan bahwa paparan risiko tidak hanya terjadi pada area produksi, tetapi juga terdapat pada departemen pendukung tertentu. Data ini didukung oleh grafik yang menunjukkan bahwa kasus gangguan pendengaran paling banyak ditemukan pada area kerja yang terpapar kebisingan sebesar 85 hingga 86 desibel. Menariknya, pada area dengan tingkat kebisingan 92 desibel tidak ditemukan kasus gangguan pendengaran. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kebisingan bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi gangguan pendengaran. Hal itu dapat dipengaruhi oleh lama masa kerja, kepatuhan penggunaan alat pelindung telinga, kemudian durasi paparan maupun rotasi kerja kemungkinan turut berkontribusi terhadap kondisi tersebut. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebisingan masih merupakan faktor risiko penting terhadap kesehatan pendengaran pekerja. Walaupun area dengan intensitas tertinggi tidak menunjukkan kasus, tingginya jumlah kasus pada paparan 85 desibel hingga 86 desibel menunjukkan perlunya adanya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program Hearing Conservation Program yang saat ini diterapkan perusahaan. Di sini saya akan merekomendasikan dengan berdasarkan hierarchy of control. Kami merekomendasikan 3 kelompok pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian teknik atau engineering control melalui pemasangan peredam suara, enclosure akustik, serta pemeliharaan mesin secara berkala. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian administratif melalui rotasi kerja, pembatasan durasi paparan, edukasi pekerja, pemasangan tanda keselamatan, serta pemeriksaan audiometri secara berkala. Kemudian yang ketiga yaitu memastikan seluruh pekerja menggunakan air plug atau air muff dengan benar melalui pengawasan dan pengendalian ABD secara rutin. Baik, selanjutnya pada bagian kedua yaitu saya akan menyampaikan hasil analisis mengenai hubungan jabatan dan keluhan subjektif low back pain. Analisis ini bertujuan mengidentifikasi jabatan yang memiliki risiko ergonomi tinggi sehingga perusahaan dapat memprioritaskan program pengendalian yang lebih tepat sasaran. Berdasarkan data yang tersedia, kasus low back pain ditemukan pada berbagai departemen. Kasus tertinggi berasal dari laboratorium QC, khususnya pada jabatan Laboratory Analyst dan NIRR Analyst. Selain itu, banyak keluhan juga ditemukan pada pekerja administrasi HRD dan EHS. Temuan ini menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat statis memiliki kontribusi besar terhadap munculnya keluhan muskuloskeletal. Grafik memperlihatkan distribusi kasus berdasarkan jabatan. Laboratory Analyst dan NIRR Analyst menjadi kelompok dengan jumlah keluhan tertinggi dibandingkan jabatan lainnya. Sementara itu, sebagian besar pekerja produksi memiliki jumlah keluhan yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan lebih berpengaruh dibandingkan besarnya aktivitas fisik semata. Dari hasil analisis diperoleh bahwa Departemen Laboratorium QC memiliki tingkat risiko tertinggi dengan persentase kasus mencapai lebih dari 90%. Bahkan seluruh pekerja NIRR Analyst mengalami keluhan LBP. Sebaliknya, Departemen Produksi memiliki tingkat keluhan yang jauh lebih rendah.
Dengan demikian, area laboratorium menjadi prioritas utama dalam program perbaikan ergonomi perusahaan. Hal ini terjadi yaitu beberapa faktor. Faktor utama yang menyebabkan tingginya keluhan low back pain meliputi postur kerja yang statis saat melakukan analisis sampel, pekerjaan yang monoton dalam posisi duduk dalam waktu lama, serta gerakan repetitif yang dilakukan setiap hari. Ketiga faktor tersebut meningkatkan beban pada otot dan tulang belakang sehingga memicu keluhan low back pain. Berdasarkan keseluruhan data, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan statis memiliki hubungan yang lebih kuat dengan keluhan low back pain dibandingkan pekerjaan lapangan yang lebih dinamis. Dengan kata lain, pekerja administrasi dan laboratorium memerlukan perhatian khusus dalam aspek ergonomi kerja. Untuk menurunkan risiko low back pain, kami merekomendasikan beberapa langkah pengendalian. Pengendalian teknik berupa redesign workstation, penyesuaian tinggi meja dan monitor, serta penyediaan alat bantu kerja ergonomis. Kemudian kedua yaitu pengendalian administratif melalui penerapan microbreak, stretching berkala, rotasi pekerjaan, dan pelatihan ergonomi kepada seluruh pekerja yang beresiko. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa terdapat dua isu kesehatan kerja yang memerlukan perhatian manajemen. Pertama, gangguan pendengaran masih ditemukan pada sekitar 35% pekerja, sehingga pengendalian kebisingan perlu terus ditingkatkan. Kedua, yaitu keluhan low back pain paling banyak ditemukan pada pekerja laboratorium dan administrasi akibat faktor ergonomi, sehingga diperlukan perbaikan workstation dan program ergonomi yang lebih komprehensif. Kami berharap hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi manajemen dalam menentukan prioritas program K3 serta meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja di PTX. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya siap menjawab pertanyaan apabila terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut.